Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Randy Koramanda di program Tribun Seri Suara Rakyat. Masih bersama saya Bang Awan Subarkah, Ketua MPW PKS Kalsel. Dan langsung saja kita tanya. Ini saat ini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Bang dari sejumlah platform yang sedang siaran langsung saat ini. Ini dari Darwin 00. Langsung saja kita tanyakan ya Bang. Baik. Apakah PKS ada target kursi di pemerintahan pada pemilu mendatang Pak, seperti yang saya tanyakan tadi? Mungkin bisa diulangi Bang. Ya. Jadi memang dari pusat pun sudah mentargetkan menang pemilu dan menang pilpres. Ya, makanya di pusat melakukan penjajakan koalisi secara terus menerus ya, secara berkala. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Kemudian di tingkat daerah pun sama, kita memiliki target juga untuk memenangkan pemilu ya, dan juga memenangkan pilkada daerah gitu, kepala daerah gitu. Karena dengan memenangkan pilkada daerah ini, otomatis kita juga bisa memberikan kontribusi di dalam pemerintahan ya. Apalagi kalau di pusat itu lebih terasa itu kalau di pusat ya. Itu seperti itu. Ya. Kalau target sendiri bisa dibocorkan sedikit berapa sih target untuk di DPRD Kalsel? Tadi kan sebenarnya saya sudah tanya, cuman bisa diulangi atau di DPRD Kota Banjarmasin berapa, Banjarbaru berapa, datanya berapa Bang? Yang saya ingat untuk di Kalsel, DPRD Provinsi Kalsel itu totalnya 12 kursi. Kemudian untuk Banjarmasin 10 kursi. Ya. Dan beberapa kabupaten juga sudah memiliki target-target yang ada sesuai dengan hasil musil dan hasil musda. Dan saat ini sedang dilakukan oleh masing-masing kabupaten kota. Betul, bergerak. Kita masing-masing DPD kabupaten melakukan pergerakan untuk mencapai target-target itu. Baik, ini ada pertanyaan lagi Bang dari Papuyu 9. Bagaimana strategi PKS menghadapi hoax yang sekarang cepat sekali menyebar di masyarakat? Kira-kira bagaimana Bang? Punya tim media internal atau punya malah tim cyber PKS umpamanya? Ya, kita memiliki tim humas namanya, humas PKS yang menggawangi untuk media PKS ya, baik itu melalui media sosial, kemudian berhubungan dengan media-media mainstream gitu ya, itu melalui bidang humas ya, dibentuk tim humas di bidang humas, dan itu tentunya dilakukan ya, memiliki tim itu. Dan bagi masyarakat yang bergabung, kita buka lebar ya untuk bergabung bersama PKS, memiliki kemampuan dan kebiasaan untuk medsos bergabung bersama PKS sehingga IT ya, sehingga nanti bisa bersama-sama PKS untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi untuk menghindari hoax yang ada tadi gitu. Kalau kita bicara media digital ya. Selama ini kan ya kalau perang itu kan jalur darat, udara, laut, dan ya macam-macam gitu. Semua ini dimasuki. Nah, kalau ada nggak strategi khusus PKS untuk menghadapi perang di sosial media? Ada sudah bahasan itu atau masih menggunakan cara-cara konvensional atau kayak gimana Bang? Ada, tentunya ada itu. Di bidang humas sudah ada dilakukan itu. Ya. Sehingga bidang humas pun sudah beberapa kali saya lihat melakukan koordinasi dengan DPP. Jadi bidang humas DPP memanggil bidang humas wilayah untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi bagaimana melakukan itu semuanya. Itu sudah ada strategi itu sudah ada. Tapi nggak mungkin di blow up di sini. Itu skrip ya, itu bagian dari rahasia. Kalau dengan sumber daya yang ada, ketika nanti upaya-upaya PKS sudah maksimal, baik itu caleg muda, loyalis terbentuk, suara-suara yang dulu mesinnya sudah panas, target untuk mencapai suara di Pileg 2024 itu kira-kira mencapai posisi berapa? 3, 4, 5 atau malah 1? Kalau untuk di Kalsel ya, di Kalsel kita mentargetkan 3 besar. 3 besar. Namanya 3 besar, bisa posisi 3, posisi 2 atau bahkan posisi 1 ya. Artinya kita masih membuka spare ya antara 1, 2 dan 3. Artinya kita berkomitmen berusaha sekuat mungkin mencapai 3 besar. Itu seperti itu. Baik. Kalau ya itu kan punya treatment tersendiri. Sementara kita ketahui bahwa nahkoda PKS kan baru Pak Jafar dan ya sudah beberapa kan. Mungkin
ada nggak di internal sendiri yang kemudian yang masih terbawa pengurus lama, kemudian ini harus diapain, apa dididik lagi atau kayak gimana gitu, ada nggak Bang bahasan-bahasan seperti itu? Enggak ya? Saya kira enggak sih, enggak. Artinya struktur yang sudah dibentuk sekarang saya pikir sudah mengapresiasi dari kondisi anggota ya. Dan pengurusan ini kan setiap 5 tahun dilakukan pergantian ya, 5 tahun. Dan bahkan di beberapa DPD kalau belum sampai 5 tahun tetapi ada permasalahan misalnya kinerja kurang bagus, itu pun bisa dilakukan pergantian. Ya, kita contoh sudah ada di beberapa DPD kita lakukan pergantian agar lebih maksimal lagi di dalam melakukan kegiatan-kegiatan di strukturalnya. Karena kita punya target-target besar tadi. Itu seperti itu. Siap. Baik, ini langsung ke ada pertanyaan lagi Bang dari Ancis 04. Jadi menurut PKS seberapa besar pengaruh capres pada suara yang memilih PKS? Gimana sih maksudnya? Seberapa besar pengaruh capres pada suara yang memilih PKS? Gimana Bang? Berapa persennya? Ya. Seberapa besar pengaruh? Pengaruh ya. Iya benar. Betul. Ya. Begini. Kalau pengaruhnya itu cukup besar. Ya. Kita berkaca kepada pemilu Pilpres tahun 2019. Ya. Kalau kita lihat karena memiliki capres ada dari partainya PDIP Pak Jokowi dan partainya Gerindra Pak Prabowo, maka dua partai ini mendapatkan ekor jas yang luar biasa melimpah. Ya. Kenapa? Karena orang yang senang dengan Pak Jokowi, apa partainya PDIP, lalu memilih PDIP. Orang yang senang dengan Pak Prabowo, apa partainya Gerindra, lalu memilih Gerindra. Sehingga memang mengusung capres ini juga berpengaruh besar terhadap total effect ya artinya ekor jas kayak istilahnya itu untuk meningkatkan suara bagi partai yang mengusung capres yang pas gitu. Artinya tidak mau pengguna PKS akan mengusung sendiri supaya suaranya meledak gitu Bang. Ya, makanya sekarang masih dalam penjajakan, masih koalisi, menjajakan koalisi, konsolidasi masih terus dilakukan. Baik. Karena faktanya kan kita baru 8% ya di pusat, sehingga untuk mencapai 20% mau tidak mau harus berkoalisi dengan partai lain. Ya, gitu. Kalau di Kalsel ada nggak sedikit? Tapi sudah ada pembicaraan dengan partainya selain figur. Apa sudah ada partai-partai lain kemudian baik secara personal maupun secara kepartaian sudah ada belum itu safari dilakukan biasanya kan begitu ya? Iya. Yang kita lakukan kemarin baru silaturahmi kebangsaan dengan partai-partai politik lain, tapi belum mengarah kepada untuk pilkada belum. Ya. Tapi membangun hubungan baik dulu, ya. Bahwa kira-kira bagaimana kita ada peluang kerjasama koalisi? Oke, gitu. Jadi sudah ada membuka pembicaraan di situ, gitu. Nah, kenapa jadi kemudian partai politik yang lain pun sama belum mengarah kepada koalisi dan menentukan figurnya? Karena tadi hasil pemilu Februari 2024 itu yang menentukan gitu, sehingga memang itu sangat penting gitu, sangat menarik gitu memang itu nanti. Berarti gitu. Nanti baru akan serius ketika setelah selesai 14 Februari. Betul. Serius mutlak itu. Iya. Jadi sekarang ini mungkin masih sounding yang penting ada hubungan baik dulu. Belum ada hitam di atas putih belum bisa. Karena sangat berpengaruh dari hasil pemilu. Satu paket Bang, enggak ya? Enggak bisa kayak gitu ya. Satu paket pileg kemudian ngikutin di pilkadanya bisanya enggak bisa. Karena hasil pemilu itu menentukan. Gitu baru paham saya. Baik, ini ada langsung pertanyaan dari Arif Beprin. Bang, indikator seperti apa pemuda yang layak menjadi caleg milenialnya PKS Kalsel? Wah, luar biasa ini. Indikator seperti apa pemuda yang layak menjadi caleg milenial PKS Kalsel tuh? Oke. Tentunya caleg milenial yang layak itu tentunya yang pertama ya dari kepribadian bagus lah. Ini integritasnya bagus. Kemudian yang kedua memiliki popularitas, kan begitu ya? Kan harapan kita itu, karena ingin menang tadi popularitas. Makanya tadi kalau seorang YouTuber, selebgram itu luar biasa kalau mau bergabung PKS, ya kami terbuka lebar. Ya, sehingga
nanti ini bisa benar-benar mengangkat suara PKS dan suara dirinya untuk menjadi caleg di pemilu 2024 nanti begitu. Kalau good looking perlu nggak Bang? Itu salah satu faktor ya. Itu salah satu faktor memang dari beberapa survei memang itu salah satu faktor. Good looking itu menentukan juga gitu. Iya. Iya kan kelihatan dari foto. Ya, jadi itu penting juga. Tapi itu bukan yang utama begitu. Bukan yang utama. Selain syarat-syarat tadi, kapabilitas apa yang harus dipenuhi oleh seorang, jika saya mau pengen nih menjadi caleg PKS? Saya umpamanya nggak good looking banget, saya bisa punya follower banyak semua. Terus kapabilitas lain apa yang kira-kira harus saya penuhi untuk bisa menjadi caleg itu? Ya, tentunya yang pertama adalah dari sisi integritas baik ya. Baik. Catatan dengan hukumnya. Kemudian nanti di PKS ini kan setelah hasil penjaringan dan penyaringan sudah ada, nanti akan ditindaklanjuti para BCAD ini, bakal calon anggota dewan ini dengan pelatihan-pelatihan untuk menjadi calon anggota legislatif, akan pelatihan-pelatihan sehingga kapasitas yang akan di-upgrade bisa melalui pelatihan itu ya. Dan itu juga akan menentukan nanti evaluasi struktur terhadap sang BCAD tadi, serius nggak? Ya kan? Kalau memang dia ogah-ogahan, kan? Bagaimana mau kita calegkan nantinya kan? Ini kan dari bakal calon namanya BCAD. Itu begitu. Jadi itu tadi apa Bang tadi sekolahnya tadi? Itu bisa jadi tolak ukur juga itu? Iya betul ya. Itu menjadi tolak ukur keseriusan dan peningkatan kapasitas seperti apa? Kan itu juga. Atau ada ranking-rankingnya enggak? Ranking 3 terbaik itu masuk? Nah itu ada tim sendiri lah. Ada tim sendiri untuk evaluasi, itu ada tim sendiri. Ada tim sendiri nanti dibentuk. Baik Bang, saat ini kita sudah memasuki detik-detik terakhir. Saya Banjarmasin itu memberikan waktu 2 atau 3 menit untuk Bang Awan Subarka memberikan closing statement ataupun pesan-pesan kepada loyalis ataupun kepada bakal calon yang ingin monggo silakan. Saya beri langsung waktunya. Monggo Bang, silakan Bang. Baik, terima kasih kepada para pemirsa bahwa kami di PKS Kalimantan Selatan membuka lebar kepada siapapun ya, anak bangsa yang ingin bersama PKS membangun bangsa, membangun Banua, bergabung bersama PKS, baik melalui calon anggota legislatif maupun juga calon kepala daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tentunya kami siap berkolaborasi dengan pihak manapun, berkoalisi dengan partai manapun. Yang penting kita memiliki kesepemahaman ya, kesamaan visi misi untuk membangun bangsa dan membangun Banua. Kemudian yang ketiga, kepada para loyalis ya, pendukung PKS, tentunya kita tetap semangat berusaha sekuat mungkin untuk bisa bergerak bersama PKS, memenangkan PKS di pemilu 2024. Kepada masyarakat banyak ya, silahkan dinilai PKS dan mudah-mudahan bisa memilih PKS di 2024. Tentunya kami mohon doa kepada masyarakat semuanya agar kami di PKS ini bisa mengemban amanah dengan baik, istiqomah, dan tentunya bisa bersama-sama menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan bersama melayani rakyat. Amin. Masya Allah. Ya, itu tadi Sobat Bipos bincang santai kita bersama Pak Awan Subarka, Ketua MPW PKS Kalsel. Semoga perbincangan kami tadi memberi manfaat dan pencerahan kepada Sobat Bipos semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.